Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabar orang tua kalian di rumah? Semoga kalian dan orang tua kalian senantiasa diberikan kesehatan, semangat belajar, dan diberikan kesuksesan serta diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, kita sudah memasuki pembelajaran di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga di ajaran baru ini kalian tetap semangat belajar meskipun kondisi masih dalam keadaan belajar daring dari rumah. Tapi semoga itu semua tidak menyurutkan anak-anakku untuk tetap belajar dengan santai, dengan tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Jangan lupa sholat, jangan lupa membaca Quran dan membantu berbuat kebaikan untuk orang tua dan untuk lingkungan sekitar. Oke, untuk mengawali hari ini mari kita berdoa dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tonton video Pak Awang ini karena ini merupakan pembelajaran rangkuman dari pembelajaran bab ke-8 ini pada semester kedua. Jangan lupa tetap saksikan sampai akhir. Jikalau ada ketidakpahaman, kekurang jelasan, silakan kalian bisa menghubungi Pak Awang atau bisa langsung datang ke sekolah atau tanyakan lewat grup WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Saksikan terus video dari Pak Awang ini tentang pembelajaran bab 8. Aku tercinta yang saya banggakan, hari ini kita akan bahas bab ke-8 yang mana kita pelajari pada pertemuan pertama semester kedua kelas 9 tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pelajaran pada materi ini, pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada Rasulullah. Peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat Rasulullah. Peserta didik dapat menyebutkan para Rasulullah. Peserta didik dapat mendeskripsikan Rasulul Azmi. Peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada Rasul. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku tercinta yang saya banggakan, peta konsep pada materi hari ini kita nanti akan mempelajari tentang pengertian sifat-sifat Rasul, nama-nama Rasul, Rasulul Azmi, dan hikmah iman kepada Rasul. Tapi sebelumnya, mari kita merenungi bersama apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan. Bukankah hukum rimba akan terjadi? Yang kuat akan menindas yang lemah, pertikaian, kejahilian akan merebak di mana-mana. Sudah barang tentu dunia akan mengalami kehancuran. Dan juga anak-anakku, tolong amati gambar di bawah ini. Gambar pertama tentang pertikaian antar remaja dan sesama. Gambar kedua tentang pelaku tindak pidana korupsi. Gambar ketiga tentang seorang anak melaporkan ibu kandung ke polisi. Mungkin di antara kalian bisa menyimpulkan hubungan antara slide pertama renungan tadi dengan gambar di bawah ini. Ya, kesimpulannya adalah bahwa manusia, kita semua membutuhkan seorang panutan atau teladan sebagai sumber
atau pedoman hidup manusia untuk menentukan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana kita memerlukan seorang utusan. Dalam hal ini adalah Rasul-Rasul Allah. Oleh karena itu sekali lagi pentingnya kita membahas tentang Rasul atau beriman kepada Rasul Allah. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan pengertian beriman kepada Rasul Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dengan adanya Rasul Allah, maka kita akan mengetahui sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek. Maka hal-hal yang negatif akan kita hindari, bahkan kita tidak akan melakukan hal-hal yang jelek. Oleh karena itu kita harus yakin dan percaya bahwa Rasul Allah itu ada dan benar-benar utusan Allah. Adapun kebenaran adanya Rasul Allah itu ada pada Quran Surat Al-Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kalian bisa membaca sendiri di rumah, di buku kalian, agar kalian seraya juga belajar membaca Al-Quran. Adapun artinya ada di bawah, lebih jelasnya juga ada di buku kalian. Ini adalah dalil nakli tentang kebenaran adanya Rasul Allah. Selanjutnya, nama-nama Rasul Allah. Jadi, Rasul-Rasul Allah yang wajib kita imani, wajib kita percaya itu ada 20 nama. Yang diawali dengan Nabi Adam dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yaitu ada 25 nama. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat Rasul. Ada 3 sub pembahasan. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Kita awali dengan sifat wajib bagi Rasul. Adapun sifat wajib itu adalah sifat yang harus ada dan melekat pada diri Rasul. Ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Wahyu yang disampaikan oleh Rasul adalah berasal dari Allah. Yang terakhir adalah fatonah, artinya cerdas. Rasul adalah Rasul, orang pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil adalah sifat kebalikan atau tidak mungkin ada pada diri Rasul. Ada 4. Yang pertama kizib, berarti dusta. Mustahil Rasul mempunyai sifat dusta. Yang kedua khianat. Mustahil Rasul mempunyai sifat tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman. Tidak mungkin atau mustahil Rasul mempunyai sifat menyembunyikan. Dan terakhir baladah. Tidak mungkin atau mustahil Rasul bersifat bodoh. Selanjutnya sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz artinya sifat yang ada, boleh ada dan boleh tidak ada bagi Rasul. Ada berapa? Sifat jaiz bagi Rasul adalah sama seperti manusia. Singkatnya, jikalau manusia makan, maka Rasul juga makan. Manusia tidur, Rasul juga tidur. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa makannya Rasul berbeda dengan makannya manusia. Maka tidurnya Rasul berbeda dengan tidurnya manusia. Dalam artian, Rasul secara jasad sama dengan manusia, tapi sesungguhnya tidak sama dengan manusia. Anak-anakku tercinta yang saya banggakan, selanjutnya kita membahas pengertian
ulul azmi. Apa itu? Gelar yang diberikan kepada para utusan atau rasul yang mana dalam menyampaikan risalah senantiasa punya sifat kuat, sabar, tabah, dan teguh dalam menghadapi segala cobaan dan ujian. Jadi, ulul azmi tidak hanya bagi rasul yang mempunyai mukjizat belaga atau punya kekuatan senjata, tidak, tetapi yang sabar, tabah, dan teguh dalam menghadapi segala cobaan dan ujian ketika menyampaikan risalah dari Allah. Siapa saja? Ada 5 nabi dan rasul yang tergolong ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan mengetahui dan pelajari hikmah beriman kepada rasul. Yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia pada rasul Allah. Kita bisa menyontoh, menerapkan sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan sebaiknya kita bisa meninggalkan sifat kadzib, khianat, kitman, dan balada. Kedua, mengambil pelajaran dari umat terdahulu yang sombong sehingga hancur. Contohnya umat Nabi Nuh sudah diperingatkan tapi tidak mau ngikut sehingga dihancurkan oleh Allah. Firaun mengaku Tuhan yang dihancurkan oleh Allah. Ketika meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Rasul, kepada Allah, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Anak-anakku tercinta yang saya banggakan, materi yang Pak Ang sampaikan itu berasal dari buku Pendidikan Agama Ihsan dan Budi Pekerti SMP kelas 9, kurikulum 2013 revisi 2017. Tetapi kalian boleh mencari referensi di lainnya. Di sini Pak Awang punya mahfudot. Wa ma ladzata illa ba'da ta'ab. Tiada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Jadi, jika lo ingin sukses, kalian tidak boleh malas, tapi kalian harus bekerja keras. Selanjutnya, any question? Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami, kurang jelas dari anak-anakku sekalian, boleh bertanya di kolom komentar atau di WhatsApp group. Karena as-su'al miftahul ulum. Pertanyaan itu atau bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Pak Awang sampaikan. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Doa akhir dan Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah amin. Demikian yang dapat Pak Ang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua mendapat ridho Gusti Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Afamikum dan suratul mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.